awas, hati-hati, tidak selamanya siang. Bersiaplah, nanti ada kemudian, di kemudian hari ada cobaan-cobaan hidup juga. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, sekali lagi kita harus yakin bahwa apapun harus kita yakini sebagai rahmat Allah yang maha besar, dan apapun kesulitan yang kita hadapi, kita yakin seperti janji Allah di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti nanti suatu saat Allah akan memberikan engkau sesuatu dan engkau akan senang. Para jamaah sekalian yang saya hormati, bagaimana supaya hidup kita ini secerah matahari? Yang pertama, jangan sampai ada di antara saudara ini yang meninggalkan satu sholat saja. Setiap hari harus sholat 5 waktu. Sekalipun sholat harus terpaksa di kamar mandi karena tidak diizinkan majikan, karena wudhu dianggap pemborosan air. Jangan menyerah. Sholat di kamar mandi sekalipun tidak bisa rukuk dan sujud dengan sempurna. Jangan tinggalkan sholat. Sekalipun sholat itu dikerjakan sambil mendorong kakek karena tidak ada waktu, sholatlah sambil berjalan. Tidak ada kata alasan, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Sekalipun pagi harinya harus menyiapkan majikan dengan makanan-makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah, ya cuci dengan sabun, lalu sholat. Pokoknya tidak ada alasan saudara-saudara sekalian untuk tidak sholat. Bagi yang sudah ada waktu siang hari, mulai beberapa menit setelah terbit matahari sampai beberapa menit sebelum zuhur, ada waktu, sholatlah sholat duha. Sekalipun harus dengan tayamum karena harus kerja di pabrik pakai sepatu, sholatlah. Sekalipun sambil mengerjakan tugas, sholat ini arti sholat duha. 2 rakaat atau 4 rakaat. Allah berjanji, siapapun yang sholat duha setiap awal hari pada permulaan siang, Allah akan mencukupi rizki dan keluarganya sampai malam hari. Bahkan dikatakan, yakfi, Allah akan menjagamu. Saya yakin. Cobalah praktekkan sholat terus, jangan sampai telat. Usahakan juga sholat duha. Dan saya yakin karena itu janji Allah, Allah akan menjaga saudara-saudara dari berbagai macam musibah. Saudara-saudara sekalian, kepada siapa lagi kita menitipkan anak-anak kita yang jauh di Indonesia kalau bukan kepada Allah? Kepada siapa lagi kita minta perlindungan di tempat yang jauh kalau bukan kepada Allah? Yang kedua, bekerjalah sesuai dengan aturan. Kalau belajarlah yang maksimal. Setelah itu kemudian berdoa. Kerja dulu, baru berdoa. Jangan dibalik, tidak kerja kemudian berdoa terus. Cari pekerjaan, cari rezeki, ya sudahlah, jangan di masjid. Kalau masjid itu tempat ibadah. Tapi setelah itu kemudian segera bekerja. Tidak ada satu nabi pun yang hanya berdoa. Kalau saudara-saudara ini salat, rukuk dulu baru berdoa, sujud dulu baru berdoa. Itu namanya bergerak dulu baru berdoa. Usaha dulu, berkeringat di siang hari, lalu kita bersujud di malam hari. Itu namanya memadukan antara ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Para hadirin sekalian yang sangat saya muliakan. Lalu yang ketiga, berbaktilah kepada orang tua. Tidak mungkin ada orang bahagia kalau orang itu melukai hati ibunya.
Saya ulang, tidak mungkin ada orang sukses kalau orang itu melukai hati ibu dan bapaknya. Kalau sekarang sukses, lihat nanti di akhir waktu, pasti dia hancur. Kalau ada orang sukses yang orang itu berani sama orang tua, lihat nanti di kemudian hari, pasti hancur. Sebab Allah sudah, Rasulullah mengatakan ada siksa yang dipercepat, yaitu orang yang melukai hati orang tua. Kalau ada orang tua yang tidak baik, biar itu kejelekannya, biar Allah yang menghukum. Tetapi Anda tidak boleh membalas dengan kejelekan. Kalau ada orang tua yang zalim kepada saudara, biar kezalimannya itu Allah yang menghukum. Tetapi Anda tidak boleh membalas kezaliman yang sama. Oleh karena itu, kalau ingin sukses, berbaik-baiklah kepada orang tua kita. Di tempat yang jauh begini, berdoa terus, dan juga kita berikan sebagian dari harta kita untuk orang tua kita. Akhirnya saudara-saudara sekalian, karena sholat ini 2 gelombang, karena tidak muat, maka marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Doa saya ini amat, oleh karena itu tidak perlu mengangkat tangan. Bapak-bapak semuanya menunduk saja, ibu-ibu menunduk saja. Saya membaca doa dengan penuh penghayatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, cahayamu menembus langit dan bumi, maka sinarilah hati kami, sinarilah hati suami atau istri kami,